telah dengarkan tausiah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah Desa Talio Hulu dengan tema Raih berkah dengan meneladani sifat dan akhlak mulia Rasulullah yang akan disampaikan Bapak Ustadz Kiai Haji Mahmud Al-Qasim dari Palangkaraya. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan seluas-luasnya. Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Qala Allah ta'ala aidan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah amma ba'd. Ikram wa takdim hadratil kiram, segenap para kiai, para ulama yang dimuliakan Allah, para ustadz, para ustadzah yang terhormat Bapak Lurah Talio Hulu, Bapak Joko Kristiono. Nah, salam kan dibener nih, kamu. Tadi saya diberikan waktu seluas-luasnya, insya Allah sampai subuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki Pak Lurah hari ini ngapunten, mohon izin Pak. Niki Sofi Buli. Nah, niki izin menyampaikan pengajian. Nama Joko itu nek rabi ping 5 ya manggah Joko. Luar biasa. Mana bojone ora seneni. Jagat. Yang terhormat, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Ini sebutannya Bapak Haji Ahmad Rizal ya. Atau Pak siapa namanya lengkap? Pak Tarmizi Rizal selaku DPRD Kabupaten Pulang Pisau dari Partai Nopo Golkar. Alhamdulillah berhadir di tengah kita ada ulama, ada umarok. Yang terhormat Al Mukarram Kiai Taslim. Nggih, namanya lengkap Pak. Ngapunten salah. Nah, ini kula tangleti Kiai ini Masjid Al Muhajirin sinten. Yang terhormat, wabil khusus saya tadi dari Palangkaraya berhenti dulu jenengan manggili Mbah nami lengkapnya Bapak Kiai Rahmat Suhadi Ahmad S.A.D. Nama lainnya yang berasal dari kami dari Jawa Timur sama-sama yaitu beliau dikenal Bapak Kiai Hasim Asari. Nah, saya di sini misinya dua, yaitu pertama ngaji, yang kedua jemput beliau. Besok saya bawa ke Palangkaraya untuk ngaji di Palangkaraya. Parang Bu.
Gak bareng ya aku carry. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terhormat seluruh pejabat desa, Ketua BPD, beserta jajaran, Bapak RW, Bapak RT, dan Kepala Keluarga seluruh desa Tali. Semoga rahmat Gusti Allah pada malam hari turun membawa barokah buat kita semua. Amin. Yang terhormat, ini banyak banget nih satu-satu. Ketua Masjid Al-Muhajirin, ketuanya Budi hadir. Tuh, ketua merangkap kiai. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Beserta seluruh jajaran, para ustadzah, para ustadz, guru ngaji yang dirahmati Allah. Yang terhormat ketua dan pengurus jajaran Majelis Pencinta Sholawat, dan DM itu paham saya adalah Darul Mustafa Rasul. Nggih. Darul Mustafa Rasul. Nah, nggih, leres nggih. Nah, ini sudah suatu asma kinarya Joko. Jeneng kuwi minangka donga. Namanya kalau sudah Majelis Pencinta Sholawat, otomatis beliau yakin insya Allah mendapat syafaat Kanjeng Nabi Sayyidul Wujud Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh hadirin wal hadirat, ibu-ibu pengajian, ibu-ibu muslimin muslimat semuanya, bapak yang dirahmati Allah, pada hari ini kita bisa berkumpul atas izin Allah, menggerakkan lebih khusus kawula saking Palangkaraya yang berangkat tadi kurang lebih jam 2.30 sampai di sini maghrib. Itu adalah yang menggerakkan Gusti Allah. Ketika saya dihubungi, ini panggilannya Pak Ustadz Miftah Surur, mana Pak Ustadz Miftah Surur? Nah, beliau itu yang mem-WA saya sejak sebelum September. Kalau diminta September, karena saya seminggu yang lalu di hari Sabtu subuh masih sholat subuh di Masjid Nabawi, masjidnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah. Kita alhamdulillah sampai hari ini masih diberi kesempatan hidup, sampai hari ini masih diberi kesempatan nyumbang maulid. Semoga yang nyumbang maulid diberikan rezeki yang lancar, umur yang barokah, keturunan soleh-solehah. Yang hadir malam ini semoga diberikan barokah uripin dunya lan akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang menggerakkan kita bisa duduk di sini panjenengan, walaupun asam urat ditahan, itu adalah Allah. Ya, saya lihat ibu-ibu itu alian selonjor, miring kiri, miring kanan. Tapi saya senang di Talio Ulu tadi saya banyak ngobrol. Di sini kok lihat ibu-ibu kenapa keningnya ini pada gilap-gilap, tidak seger-seger. Oh, di sini kampungnya makmur Pak, akeh sawit jadi kena minyak sawit. Nah, tandanya kampung makmur adalah lihat ibu-ibunya. Nek modele wong wedoke buris-buris ireng-ireng ketok nyengkeret, uripe susah. Tapi nek ketok padang dinglang piyuk delok lampu sampai lorot lap. Nah, dan gak ngantuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu siap sampai jam 12? Siap? Bapak siap? Belum, bapak ibu kuat-kuat. Saya mulai. Allahumma sholli ala Muhammad. Shalawat saha salam mugi kunjung ngersa dalem junjungan kaula panjenengan Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu
kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sebelum saya menjelaskan tentang arah tema dan ngaji pada malam hari ini, sebagai mukadimah, kita dipanggil Allah cuma 3 kali. Dalam hidup ini kita dipanggil Allah cuma 3 kali. Yang pertama, Allah memanggil kita ketika ada suara hayya 'alas shalah. Ayo sholat. Satu paket dengan hayya 'alal falah. Yang kedua adalah monggo bahagia, falahun, tenang, adem, ayem. Kalau ada orang tidak bahagia meskipun sugih tapi uripe resah, itu biasanya sholatnya tidak aktif atau tidak 5 waktu. Kalaupun 5 waktu hanya sekilas-sekilas, tidak khusyuk atau istiqomah. Panggilan Allah yang pertama adalah hayya 'alas shalah, termasuk kita dikumpulkan di sini untuk menyontoh Kanjeng Nabi Muhammad untuk sholat. Kita tahu 1400 tahun yang lalu atau 14 abad yang lalu, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah karunia terbaik dan terbesar untuk kita semua yang dikirim oleh Allah untuk menuntun kita menuju mardhotillah atau surganya. 12 Rabiul Awal tahun gajah adalah lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad, yang pada waktu lahirnya Mekah diserang oleh Arab yang menaiki gajah. Itulah sejarah. Kita harus mengenalkan kepada anak-anak kita. Kita harus memberitahu bahwa Kanjeng Nabi Muhammad saking cintanya, salah satu cerita adalah panjenengan saat ini mengadakan maulid sebagai bukti cinta. Yang rumahnya jauh, kalau dari Panggung 3, 2 ke sini mungkin sudah enak, tapi ketika masuk tadi saya ngikuti pickupnya ibu-ibu tadi, saya takut jilbabnya copot, jendut-jendut ngek ngong, itu pegangan temannya. Ya Allah, itulah cintanya kepada Kanjeng Nabi, pengen kumpul, apalagi ada benderanya yang namanya tadi MPS Majelis Baca Sholawat dan DM Roso, itu nanti di Padang Masar kumpul. Anggota sholawat kumpul di Padang Masar dan mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Panggilan yang pertama adalah sholat. Siapapun dipanggil asal dia Islam. Pak Yai Taslim ini kalau subuh barisannya sampai di luar ya. Maksudnya di luar, di rumah-rumah itu, di masjid nggak ada. Buka rahasia. Ibu-ibu mau masuk surga, besok berangkat. Pak Lurah pimpinannya, Pak Lurah keri. Allahumma sholli ala Muhammad. Panggilan Allah yang kedua, memanggil 3 kali. Yang pertama hayya 'alas shalah. Panggilan yang kedua adalah ketika kita mengangkat Allah. 10 hari yang lalu ketika saya mulai toh Allahumma labbaik innal hamda, di situ menunjukkan satu. Ini baterainya habis. Apa kiai ini kon ngombe dhisik? Kopi itu artinya ngopi, ngolah pikir. Kalau ngaji ngolah jiwa. Panjenengan kalau ngopi insya Allah cerah. Kalau ngolah jiwa jenenge ngaji. Allahumma sholli ala Muhammad. Panggilan Allah yang kedua adalah ketika kita di depan Baitullah. Ya Allah, la baik, Allahumma la baik, wonge teko ya Allah. Saya hadir.
Pinjam beras. Itu harus diniatkan kalau mau nyampe sana. Siapa Pak yang bayar? Tidak tahu. Yang penting malam ini, mulai malam ini panjenengan semua daftar. Bismillah ya Allah, nanti sholat malam, sholat hajat 2 rakaat. Ya Allah, saya daftar ke Mekah, Madinah, umroh atau haji lillahi ta'ala. Malaikat raqib tulis paijah daftar 1 kali, besok daftar lagi 5 kali, 6 kali, 10 kali. Malaikat raqib maju ke Gusti Allah, ya Allah, paijah ini daftar. Ini bagaimana? Wongnya gak duit-duit, kita sawitnya keriting. Tapi Allah itu berangkat. Sama siapa? Mantune DPR kok. Tuh, mesti bojo ya. Oh derek, masya Allah niki. Masalah dagangan. Sing duwe anak itu angkat tangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Mana ini gurine ra wani sampe. Ketika panggilan kedua ini kita sudah daftar, malaikat raqib itu nulis, ini daftar ke Mekah Madinah. Yasir lana ziaratan Makkah wal Madinah. Ya Allah, mudahkanlah saya dan keluarga. Karena apa? Kalau sudah sampai sana, hati kita itu akan menguasai keadaan diri kita. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Ketika orang itu sudah mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Saya hidup tujuannya untuk apa? Apakah hari-hari cuma ribut sama suami? Misalnya ibu-ibu nih, misalnya di sini soleh-soleh, di wajahnya itu solehah. Karena pakai jilbab, ibu-ibu kalau jilbabnya setiap hari pakai jilbab ya, pakai jilbab. Terus kalau di rumah macai yo ayu-ayu ngeten iki. Ya Pak. Lah wong nek maca ayu mesti paite kok karning ndi Bu. Mbok sekali-kali di rumah mau nglayani sampean Mas, Pak. Pernah? Maca ayu tapi di rumah terus mapan turu. Ada. Nah, ini supaya barokah uripe. Nah, kita tes katanya ini ibu-ibu Talio dan sekecamatan ini tentunya. Panjenengan punya model suami yang model begitu ikhlas apa enggak? Ora ikhlas. Wong budal diseneni utur perkara berkat. Bapak-bapak, Pak, panjenengan punya istri atau bojo model ini ikhlas, Pak? Bayu kok ngene. Ikhlas. Nggih, matur nuwun. Nah, ini kopi, sayang benek susune akhirnya kopi hitam. Wis tak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, salah satu rumah tangga itu bisa ikhlas menerima sinyal kuat panggilan Allah, yaitu sholat dan ke Mekah. Itu apabila rumah tangga itu sudah sama-sama ikhlas. Alhamdulillah Pak, saya punya suami kayak panjenengan. Kita berumah tangga sudah 30 tahun, bikin anak bareng, kerja bareng, mangan bareng, meskipun sampai ireng. Alhamdulillah Pak, matur nuwun. Pernah Bu? Itu rumah tangga akan bahagia. Bapak yang ngono, Bu, meskipun sampai tuh elek nih, aku ikhlas dibujuk sampean kuat. Ketika sudah sama-sama ikhlas dalam berumah tangga, menangkap panggilan Allah, sinyal itu kuat. Kenapa salah satunya orang itu dipanggil Allah sinyalnya nggak kuat? Karena dia terlalu banyak udur, ngersulo, ora lilo. Pak Jatono, aku dhisik rapi mbek kancamu kae bingung. Oleh sampeyan empet-empetan iki 30 tahun mek ngono-ngono ae. Tapi alhamdulillah rahmati Gusti Allah turun dengan barokah Maulid. Wit sawit yang awalnya cuma berbuah 3 besok jadi berbuah 10. Itu salah satu barokahnya. Rezeki itu Allah yang ngasih, rezeki itu jatah, kerja itu ibadah. Gak ada hubungannya kerja dengan rezeki, gak ada hubungannya. Sampai niatkan bahwa nyambut gawe itu ibadah lillahi ta'ala,
mencari nafkah buat bapak-bapaknya, buat istri yang bekerja, niat lillahi ta'ala, sedekah untuk keluarga. Ada orang bekerja suami istri, kenapa malah utangnya banyak? Kerjanya sudah full, tapi utangnya malah banyak. Nah, ini memahami keyakinan dalam kehidupan ini penting, bahwa bekerja itu ibadah, rezeki itu jatah. Jatah bisa dirubah dengan doa-doa kita. Orang yang berangkat ke Mekah, umroh atau haji, pulang insya Allah pasti kaya. Bisa kaya hartanya, bisa kaya kesehatannya, awalnya kurang bisa jalan, pulang haji sehat. Bisa kaya tambah anaknya, dan bisa kaya orang-orang baik di sekitar kita akan menjadi lebih baik bergaul sama kita. Rezeki adalah orang-orang soleh yang bergaul sama kita, yang mendoakan kita, itulah rezeki. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu masih hidup? Nah, ini ketoknya turu tapi ngrungokne pinter ya. Karena sudah malam. Allahumma sholli ala Muhammad. Panggilan kedua itu adalah ke Mekah dan ke Madinah. Semua dipanggil, cuma sinyalnya ada yang nyambung dan enggak. Karena SL, Indosat, Telkomsel beda. Imannya seseorang itu turun naik, tinggal dia siapa bergaulnya. Kalau bergaul sama majelis sholawat, bergaul sama grup sholawatan pengajian, sinyal rohaninya kuat, dan cintanya kepada Allah dan Kanjeng Nabi akan kuat juga. Akhirnya pada ujungnya bisa menikmati hidup. Alhamdulillah Pak, kita masih hidup, ada kesempatan bisa mantok nih anak, bisa melihat cucu, dan bahkan bisa melihat besan. Semua ketika sudah alhamdulillah, Allah akan memberi tambahan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya Allah, ketika aku bersyukur Engkau akan menambahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, kuburan di sini sebelah mana? Tadi lewat ya. Nah, panggilan yang ketiga adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu adalah kalimat yang paling mesra, paling tulus. Sak temene inna, sak temene lillahi kagungane Gusti Allah, wa inna lan sak temene ilaihi rajiun, balik ning Gusti Allah. Kowe kuwi makhlukku, saiki wayahe mulih, wayahe mati, ayo mulih. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang pulang itu senang apa enggak? Ini rata-rata kan perantau yang mau pulang ke Jawa, mudik seneng enggak? Kalau pulang ke akhirat seneng enggak? Sombong abang maneh wong tali iki mikire rada angel. Uripe bingung. Masih bingung. Tujuan hidup saya itu apa, masih bingung. Ngibadah enggak tenanan. Jadi orang kaya enggak kaya-kaya. Wah, malah nambah utang ning kur. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang jelas itu panjenengan adalah madhep mantep mangan melu Gusti Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, biar gak ngantuk kita sholawatan badar ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Salatullah salamullah monggo ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebagai ini masih mukadimah Bu. Panggilan yang terakhir adalah ketika sudah bendera hijau didirikan di depan rumah kita,
inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kapan itu Pak? Tidak tahu. Kita masih duduk seger di sini, nanti malam pulang siap, masuk surga siap, mati dulu. Udah kalau model begini ya nggak layak masuk surga. Harus mati dulu, pakai pakaian pocong, kemudian diantarkan la ilaha illallah. Ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Panjenengan yang hadir di sini insya Allah adalah orang-orang baik. Insya Allah panjenengan saat ini pencinta Rasul yang insya Allah dapat syafaat. Ketika saya 7 hari yang lalu masih sujud di Raudhah, ketika Kanjeng Nabi Muhammad baring masih ada di situ, kita sujud subhana rabbiyal a'la, assalamu alayka ya Rasulullah, bahwa beliau itu ada. Makanya panjenengan sambut panggilan yang kedua. Ya Allah, jangan matikan aku dulu sebelum aku sampai ziarah ke Makbarah, ke makam Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ulama Indonesia yang dikubur di sana adalah salah satunya saya sempat menziarah, yaitu Al-Mukarram Al-Alamah Al-Maghfurullah Kiai Haji Maimun Zubair di Malang. Kalau panjenengan nanti sempat ke Mekah, sempat ziarah Mekah Madinah, sempatkan ziarah ke Waliullah Indonesia di makam Makla pagar nomor 7, nomor 70. Itu lurus itu ada tulisan Kiai Maimun Zubair Waliullah Indonesia, cuma batu kecil. Di situ kenapa dimuliakan? Satu kota itu disendirikan bahwa itu jasad dan kainnya masih utuh. Ketika dibongkar di tahun ketiga, ternyata jasad beliau itu masih utuh dan dipindahkan, dikelompokkan kepada waliullah yang jasadnya rata-rata utuh, termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani. Posisi makamnya adalah maju sedikit, nanti kalau Siti Khadijah di atas, turun sedikit adalah makam Syekh Nawawi Al-Bantani. Sempatkan ziarah ke makamnya. Beliau-beliau adalah orang soleh, pendahulu kita. Beliau-beliau adalah orang-orang pendakwah yang tentunya kita merindukan Mekah dan Madinah. Sempatkan ke Mekah Madinah sebelum kita meninggal. Caranya daftar secara gaib dulu. Ya Allah, malaikat raqib akan menulis kita bahwa kita sering minta, sering menajat kepada Allah untuk memintanya, supaya setidaknya seumur hidup sekali ziarah Mekah wal Madinah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam kitab yang ditulis Syekh Nawawi Al-Bantani, ketika saya silaturahim ke sana, assalamualaikum ya Syekh. Ketika saya mengaji kadang menyampaikan hadis-hadis yang panjenengan himpun. Salah satunya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyiati hasanatan huha wa khuluqin nasi bi khuluqin hasan. Ini di dalam kitab Arba'in Nawawi hadis yang ke-18. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah dimanapun kamu berada. Takwa yang disampaikan khotib Jumat biasanya tinggalkanlah perbuatan yang salah dan jalani perbuatan yang baik. Takwa dari segi hurufnya yang pertama adalah tak, yaitu tawadhu, rendah diri. Tawadhu, tidak merasa sombong, tidak merasa soleh, tidak merasa benar. Saya itu loh anggota pengajian, nanti pasti masuk surga. Kamu nggak ngaji, neraka kamu. Tidak boleh. Jangan sampai merasa soleh. Semua orang potensinya adalah masuk surga. Semua orang potensinya adalah bisa husnul khotimah. Tidak boleh sombong. Sombong dalam harta,
sombong dalam ilmu, dan bahkan sombong dalam ibadah. Semoga kita dijauhkan dari kesombongan. Amin. Karena yang sombong itu cuma iblis yang tidak mau bersujud kepada Nabi Muhammad dan tidak mau sujud kepada Nabi Adam dan harus dikeluarkan dari surga karena kesombongannya. Hanya sekali sombong. Kalau kita sombong sering-sering mau masuk surga kok rasanya kurang pantas. Makanya ketika kita sudah di atas 40 tahun, ya Allah, alhamdulillah saya diberi kehidupan usia 40 adalah usia yang luar biasa. Kanjeng Nabi Muhammad mendapatkan SK Nabi di Gua Hira di Jabal Nur oleh malaikat Jibril adalah di usia 40 tahun. Makanya ibu-ibu yang masih punya suami di bawah 40 kok pola itu ya wis ngono kuwi didongane. Ya Allah, alhamdulillah rumah tangga ini kalau sudah sama-sama ikhlas, punya suami ikhlas, punya istri ikhlas, insyaallah barokah. Karena suami, istri, anak kita itu bukan permintaan kita, itu titipan Gusti Allah. Panjenengan model punya istri yang saat ini itu adalah kiriman Allah, dan punya suami yang modelnya kayak itu juga kiriman Gusti Allah. Rawat dan openi, ojo disentai. Ya Bu, oh Bu, masih hidup? Oh, gak merungokne. Pokoknya kalau panjenengan sudah ikhlas berumah tangga, insya Allah akan muncul barokah yang luar biasa. Barokah yang panjenengan dapatkan itu adalah karunia dari Allah, keikhlasan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Bapak pun ikhlas, alhamdulillah punya istri yang sahih. Tawaduk sangat penting. Ajarkan anak-anak kita jangan sampai sombong. Jangan ajarkan keluarga kita jangan sampai kementus. Nah, ini punya lurah yang luar biasa ini. Kalau lihat lurahnya ini orangnya kalem, adem. Nah, kayaknya lurahnya pemurah ya, nggak pelit kan? Ini modelnya lemu kayak ustaz. Wah, mantap. Ini luar biasa Pak, panjenengan komandan dunia dan sampai akhirat bersama Pak Kiai Taslim. Oh, ini luar biasa. Karena dengan adanya kemeriahan di desa ini, otomatis andil semua warganya bersama-sama seluruh yang ada, baik ustadznya, baik perangkatnya, baik kiainya, bersatu mengadakan syiar, mengadakan syair, mengadakan syariat, mengadakan syukur. 4 malam ini. Yang pertama syariat, panjenengan belajar ilmu agama. Yang kedua syair, bersolawat. Yang ketiga adalah syukur. Syukuran itu ada berkah, ada nasi yang sampai sumbangkan. Misalnya malam ini ada sebotol ini, kalau ini menjadi wasilah masuk surga dan diterima oleh Allah sebagai amaliyah, sumbangan 1 botol aqua ini mengantarkan panjenengan semua ke surga. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan adanya jiwa yang pemurah, jiwa yang suka memberi, tandanya pemurah nggak pelit itu apa? Itu tandanya orang salah satu ciri khas tawadhu. Kalau di depan rumahnya itu, nah kalau malam padang, bahasa Inggrisnya terang, jinglang, kuwi tandane wong kuwi ora pelit. Tapi kok omahe ngarepane peteng, ini palangka. Kalau di sini terang semua. Kalau depan rumahnya ini terang, ada lampunya di teras, itu tandanya orang itu tidak pelit. Minimal mau sedekah lampu. Tapi kok omahe serem, jam 09.00 dipateni. Lha kuwi ojo dijak di sana. Angel sudah ngesakne anakmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini nggak apa-apa. Saya tuh kan ngaji resiko. Kalau sudah gini kan sampean nggak enak. Risikonya apa? Orang diundang neng. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus Bu.
Nek bapak-bapak ini santai, dia bapak-bapak sampai jam subuh nggak apa-apa. Yang penting ibu-ibu kok masih lanjut. Ampih Pak, ampih. Berhenti. Allahumma sholli ala Muhammad. Takwa, huruf kok yang kedua. Yang pertama tawadhu, yang kedua huruf kof. Kof adalah qanaah, menerima apa yang sudah diusahakan. Ya Allah, alhamdulillah saya dibikin seorang wanita dan saya wanita muslimah, berarti saya harus pakai jilbab. Itu nerimo sebagai hamba Allah. Disuruh pakai jilbabnya angel. Saya lihat anak kecil yang pakai jilbab itu sudah melatih anak panjenengan. Tandanya non muslim dan Islam adalah jilbabnya. Dan yang salah kalau ada perempuan nggak pakai aurat, nggak nutup aurat atau nggak pakai jilbab, yang salah siapa? Suaminya. Tidak akan bergeser 1 senti pun di padang mahsyar seorang suami, seorang kepala rumah tangga sebelum dia bertanggungjawabkan kulukum ra'in wa kulukum mas'ulin an ra'iyatihi. Pemimpin adalah bertanggung jawab atas pemimpinnya. Seorang kepala rumah tangga, seorang RT, RW, lurah, ketua masjid, apalagi Pak DPR. Dia tidak akan bergeser 1 senti pun di padang mahsyar sebelum dia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau ada ibu-ibu salah ngerasani tonggo, yang salah bapaknya. Wis dididik apa belum? Lah bojoku nggak pinter Pak, nggak iso nyuruh dididik aku. Gampang Pak. Bojo-bojo sampean itu sampean kirim ke majelis taklim, sampean kirim ke yasinan, sampean kirim ke sholawatan, diceramahi dijekne pinter jadi wong wedok sing salehah. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu masuk surga gampang. Salat 5 waktu, Ramadan poso, dan yang ketiga taat pada suami. Selesai. 3 tiket itu. Yang lainnya ada yang bekerja, itu terhitung sedekah membantu suami. Merawat anak itu sebagai fadilah madrasah awal, itu amal panjenengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi rasa qanaah itu dongo. Ya Allah, semoga hati saya ini diberi hati yang qanaah, hati yang nerimo, hati yang enggak ngersulo, urip kok soro, delok wong kok penak. Itu sampai soro itu kalau sudah matahari itu selalu di kepala orang lain. Kita selalu soro, ya Allah, kayak mobilnya ganti telu, aku sepeda motor ora ganti-ganti 10 tahun. Soro sampean. Soro. Kalau sampai ada hati itu soro. Sampai coba alhamdulillah ya Allah masih hidup, masih bisa sholat, masih bisa nyenggrok sawit. Itu kan luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Qanaah. Tetap berusaha sekuat tenaga, kerja adalah ibadah, rezeki adalah jatah. Berdoa, ya Allah, semoga anak turunku soleh solehah. Berdoa, ya Allah, semoga anak turunku jadi lurah. Saya yakin ini Pak Joko ini paling 30 tahun masih banyak. Masih jadi lurah Pak ya? Ganti ya. Kalau nggak salah lurah berapa Pak? 8 tahun 12 ya. Nah, ganti yang tenang aja. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Qanaah. Takwa itu ada wawu. Setelah qaf ada huruf wawu. Namanya wirai, menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan adalah mendidik anak kita soleh dan solehah. Ada mantan lurah, mantan RT, mantan DPR, bahkan mantan suami, dan juga ada mantan istri, tapi tidak ada mantan anak. Anak panjenengan adalah aset yang utama dan luar biasa. Makanya ingat, menyiapkan anak siapkan, yaitu 17 rakaat, 17 Ramadan, 17 Agustus, dan 17 tahun. Ini warning. Kalau anak di 17 ini main-main, otomatis anak ini akan menyusahkan panjenengan sampai tua. Yang pertama,
17 rakaat. Anak usia 17 tidak ada lagi meninggalkan sholat. Tapi kalau anak usia 17 sudah berani meninggalkan sholat, sampai akan nangis sampai hari tua, sampai akan dilupakan, karena Allah aja dilupakan apalagi sampean. Anak jauh nelpon aja tidak. Bu, oh bu, panjenengan sudah nelpon ibu sampean yang jauh, sudah ngasih apa? Ini semua anak ya. Panjenengan sudah ngasih apa ke mertua panjenengan? Wong bojone ngirim 500 SBY meribut. Yo, wehno terus mbokmu. Iku ning Palangka, ning kene pena, panen sawit 5 juta, wehe wong tuwa 2 juta. Nggih, Pak. Uripe mulai pena ketok klimis-klimis, itu uripe barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mendidik anak itu penting. Tidak ada mantan anak. Anak itu 17 tahun ini harus sudah sholatnya oke. Makanya pondok nih biar nggak rebutan warisan. Di Palangka itu banyak rebutan warisan loh. Di sini nggak ada ya? Tularan kok ini berarti kono. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. 17 tahun, pastikan anak kita tidak meninggalkan sholat dan sholat tanpa diperintah lagi. Mendengar hayya 'alas sholat, ibu aku sholat dulu. SMP, SD, SMA. Kalau punya anak seperti itu, insya Allah hidup panjenengan akan tenang. Mau jadi apapun dia, mau jadi pegawai, tentara, polisi, DPR, kalau dia sholatnya sudah yes, 17 tahun, 17 rakaatnya oke, aman. Lanjut di 17 Ramadan dia akan belajar. Kalau anak itu mondok 17 Ramadan adalah nuzulul Quran. Minimal anak itu bisa membaca Al-Quran. Kalau dia dipondokkan akan ngerti tafsirnya, dia akan ngerti memahami bahwa kalamullah itu adalah segalanya dalam kehidupan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sengaja saya nggak ajak ketawa, tapi tegang, karena nggak ngantuk. Kalau sudah tegang ini nggak ngantuk. Ibu-ibu kelihatan nggak? Ibu, nah, cik urip tenang ya Pak. Kok cik dalam, coba diceluk bojone ning omah, Bu, dalam Pak. Celuk ustadz lagi dalam, celuk bojone, apa Pak? Kopi kah? Oh Pak, kopi. Allahumma sholli ala Muhammad. 17 Ramadan itu adalah ilmu mutlak bahwa anak kita harus ngerti Al-Quran. Alhamdulillah masih ada guru-guru ngaji. Alhamdulillah masih ada orang yang ikhlas mengajarkan Al-Quran. Di TPA sini ustadznya gajinya berapa? 1 juta. Gratis. Berapa 1 juta? Di Maluku berapa? Atau di Pandai Batu gaji ustaz? Gratis. Ini swarga kok gratis ya. Kalau di Palangka itu gaji ustaz 2 juta 1 tahun. Makanya begini, saya fair aja ini, Bu. Panjenengan boleh nggak anak sampean cita-cita jadi kaum? Boleh nggak? Bener. Jadi Ustadz TPA boleh anaknya? Ya mek telu sing jawab, yang lain nih mangan opo. Karena Ustadz itu tak bocori. Ustadz itu kerjanya jelas, gajinya ora jelas. Kaya Pak Mahmud ya, beda, kene kan lemu. Sesuai bodi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau saya pribadi pengen maulid itu setiap bulan sekali atau seminggu sekali. Setiap hari. Nah, satu karena kita mengingat Kanjeng Nabi tambah cinta. Yang kedua, ustadznya panen. Penceramah laris. Makanya ini loh Bu, Pak panjenengan boleh anak sampean jadi kiai ustadz, tapi ibu itu gak tega. Bu, anak sampean jadi kaum boleh. Genek bajine loh. Orang wani. Tapi jadi DPR nih wani. 20 juta, 25 juta sebulan.
Iki rapi tinggal nunjuk, tak rapi, yes. Sampai naik dan rapi telu tuh aku. Mumpung DPR 5 tahun tok, ya udah jadi nih. Wes pokoknya pas jadi DPR jangan rapi, pesen. Ya. Mumpung payu, saya sudah terlanjur payu ya, mau nambah lagi. Sebenarnya saya itu berani, tapi istri saya lebih berani, jadi nggak enak. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku wani, tapi bojoku luwih wani. Sintok ae rantek. Allahumma sholli ala Muhammad. 17 Agustus yang kita peringati kemarin itu merupakan puncak bahwa kita itu di Indonesia ini sangat luar biasa. Kita mau sholawatan, kita mau maulidan 24 jam, tidak ada yang larang. Ini Pak Babin datang, diundang nggak? Atau Pak Babin Kantipmas? Nah ini Pak Lurah ini lupa undang tadi ya. Di WA Pak, ini penting. Indonesia ini adalah yang luar biasa. 10 hari saya berangkat ke Mekah tanggal 29. Di sana suhunya 42 derajat. Untuk ibadah senang saya, tapi kalau untuk tinggal enak nih Indonesia, adem ayem. Di Indonesia kita bersolawat kumpul, majelis solawat boleh, tapi di Saudi Arabia tidak ada. Saya ingat tanggal 5 September 12 Rabiul Awal itu sama saya dari luar dari pagarnya makam Nabi Muhammad di Masjid Nabawi cuma Sallallahu ala Muhammad. Tidak ada acara-acara yang seperti ini. Makanya Indonesia ini 17 Agustus ini anugerah yang luar biasa. Panjenengan dengan adanya 17 Agustus, 17 Ramadan, 17 rakaat, 17 tahun enak membinanya. Alhamdulillah. Makanya panjenengan ini hidup di Indonesia luar biasa. Nek sing soro itu cuma karena dia belum bisa menikmati hidup. Menikmati hidup adalah satu harus bersyukur. Alhamdulillah ya Allah masih sakit. Tetangga saya berangkat ke kuburan nggak balik. Alhamdulillah ya Allah bisa mati. Ada tetangga saya umur 120 tidak mati-mati. Kita itu terbatas. Kalau kiamat itu diperkirakan tahun 3000, kalau kita meninggal besok, otomatis kita menunggu di kuburan di Makbaroh itu selama 1500 tahun berbaring. Iya kalau punya anak soleh, wirai tadi membuat wibawa di keluarga. Ada yang mendoakan. Kalau kita punya anak, anaknya soleh, dan anak itu ketika kita sakaratul maut menunggu di sampingnya, ibu, bapak, la ilaha illallah. Itu anak soleh ditunggui sampai di ICU. Yang awalnya ahli ibadah masuk ICU 10 hari tidak ada sholat lagi, su'ul khotimah. Tapi kalau punya anak soleh, anak nunggui, ibu, la ilaha illallah, ditunggui panjenengan, ditalkin. Itu anaknya ngerti. Anak yang sampai golongan mentah saat ini mulai SD, SMP sampai dia soleh, itu akan mendampingi kehidupan kita. Semua mantan, tapi tidak ada mantan anak. Makanya anak jadikan. Wirai itu diartikan sebagai sangat berwibawa untuk keagamaan, terutama di dalam mendidik anak-anak kita. Punya anak soleh, Pak Kiai tolong minggir, Pak Mudin minggir, saya anaknya, saya yang imami sholat jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli hadzal mayyit. Ini bapakku, Allahu Akbar. Ini ibuku, Allahu Akbar. Yang imami anaknya. Diantarkan ke kuburan kita, yang memasukkan liang lahat, yang membuka kain kafannya. Bismillah Bapak, panjenengan istirahat di sini Bapak. Saya anak akan selalu mendoakan Bapak. Saya mendoakan Ibu selalu. Aku bacakan Yasin di malam Jumat. Adam kukirim geblak atau meninggalmu, akan kuundangkan tahlil tetangga. Itu anak soleh. Jadi anak bocah saiki
Kalau sampai nggak punya anak soleh, anaknya neng kota kuliah lali diskotek. Di sini nggak ada ya orang mabuk. Nggak ada ya. Di Palaka banyak. Di sini nggak ada kelihatan soleh-soleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, punya anak soleh itu adalah tanaman utama yang selalu ya gaulah mendoakan panjenengan ketika sudah dikubur dan menunggu kiamat yang ribuan tahun nggak jelas nantinya. Allahumma ghfirli wali walidayya, ya Allah ampuni orang tuaku. Karena punya anak soleh itu investasi yang sangat luar biasa dikala hidup maupun dikala meninggal. Sekarang saya merasakan punya anak 3-4 yang masih hidup dan sekarang sudah aktif, yang mengabarkan sampai halo apa kabar ibu, kalau dia nelpon, kalaupun dia di rumah selalu ngomongnya enak, ibu badannya nggak enak ya, iya nak, aku bikinkan teh bu ya. Punya anak seperti itu, masya Allah. Ibu sakit, wah ditelepon, iya nak, aku kirim Gojek. Ini kalau di kota banyak Gojek. Atau tetangganya ditelepon, tolong antar ibuku, aku transfer nanti. Sampai urip dewi karena tidak mempunyai anak yang soleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Mau anak soleh? Mau anak soleh? Pak, terlanjur anak saya sudah nakal dan sulit berumah tangga pun merepotkan, bahkan minta terus. Karena kewajiban orang tua cuma 4. Yang pertama yaitu memberi nama yang baik. Asmo Kinaryo Jopo. Kalau dia diberi nama Abdul Ghani, dia insya Allah menjadi orang kaya. Karena apa? Abdul Ghani, hamba yang kaya. Asmo Kinaryo Jopo. Ngekai jeneng anak putu sing api. Kadang nek wong Jawa ki rada ngawur. Suparjan. Bulan Safar ketiban wajan. Ada namanya. Sorry Pak. Nah, jenenge ngawur wis iki ketoke rada angel metune. Jenenge sapa? Ngadenan apa ngedene tenanan. Waduh, nama itu doa, aja ngawur. Muhammad Taslim. Nah, jadi kan jelas selamat uripe. Nek jeneng Jawa ya sing api. Nah, ada Soekarno. Su kuwi lebih karena itu kekuasaan presiden. Abdul Rahman Wahid, Abdul Hamba Rahman yang disayang, Wahid nomor 1 presiden. Makanya usahakan kalau laki-laki tiba ke Nabi, nama itu awali dengan Ahmad atau Muhammad. Karena apa? Itu nama yang penuh dengan karunia yang besar. Misalnya namanya Franky, tulis saja Muhammad Franky, biar kayak orang Amerika, padahal Ameriki. Gak apa-apa, tapi awali Muhammad kalau mau nyari laki-laki. Jadi malaikat munkar nakir nanti mau gepuk itu mikir, mantra buka, Tuhanmu siapa? Ma ismuka Muhammad. Gak situ Muhammad. Itu ada teman saya dari Muhammad Khairi. Muhammad tuh api, Khairi bagus. Ora situ gepuk. Iki cek, tiba putune Nabi itu. Nabi Adam. Allahumma sholli ala Muhammad. 17 Agustus tadi ditamankan ke anak menjadi pendidikan yang bagus sehingga kemerdekaan beribadah kita manfaatkan sebaik-baiknya. Yang terakhir di dalam takwa itu ada huruf ya, namanya yakin, madep mantep mangan melu ngomong-ngomong tua we. Sing pengalaman cah nom wis rabi delok wong sugih. Aja rabi wong sugih dadi ketiplake tenan dikongkoni ya. Rabi ambek wong sugih sawete 500 hektar. Kon munduh kowe. Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak, nek wong sugih saleh kaya Pak Lurah aman. Wis tenang. Jadi wong sugih kuwi alhamdulillah diberi titipan harta, jadi bisa berbuat banyak, bisa sedekah. Mungkin setiap orang itu amalnya beda. Ada yang seneng sholat 1
satu malam 5.000 rakaat, kebanyakan 1.000 rakaat ada. Ya. Di Taliyah Muhajirin ada Pak, satu malam 1.000 rakaat. Orang enek. Ada yang seneng ngaji satu malam 3 juz atau satu malam 1 juz ada? Tidak ada. Di wonge. Ya ini. Ya Allah, masya Allah Pak. Panjenengan ini pokoknya masuk surga tanpa hisab. Kalau satu malam 3 juz istiqomah rutin bendino. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sholat tidak kuat banyak, ngaji juga gak kuat banyak, tapi dia punya amalan seneng sodakoh, satu hari 2.000 rupiah misalnya, mbuh ning masjid sodakoh panganan, itu akan menjadikan wasilah panjenengan untuk mendapatkan surganya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini apa ini istilah Jawa? Pager mangkok lebih kuat dari pager tembok, paham? Pager mangkok lebih kuat dari pager tembok, paham ya? Loh, ibu-ibu paham? Boten nih, jadi rahasia, biar diundang lagi nanti Isra-Mi'raj ya. Pager mangkok lebih kuat dari pager tembok, itu istilah Jawa yang sangat populer. Karena itu adalah mengajarkan sodakoh. Kita punya rumah, baru pindah rumah, punya tetangga, kita antarin makanan, mangkok keliling, sayurnya tewel, bahasa Inggrisnya gori. Nah, bikin satu ompreng karena nggak punya duit, cuma tulang sapi, yang penting bau sapi. Itu jenenge oblok-oblok tewel. Mbak-mbake paham deh. Panganane kuwi yo arep ibu sego ora oleh tewel tok. Itu diantarkan ke tetangga ketika kita pulang dari bepergian, punya oleh-oleh, mangkoknya keliling 1, 2, 3. Itu akan jadi pagar. Akan kuat. Maling masuk rumah kita itu tetangga akan lihat. Nyapa Kang, mau maling, jotosi we. Padahal tidak ada pagarnya. Orang bebas, tapi tetangganya peduli karena dia mendapatkan sodakoh dari tetangganya, walau hanya jangan tewel. Itu pagar mangkok. Tapi kalau sampean pageri ketat, pagar besi keliling, nggak awor tonggo. Nah ini anak-anak sampai yang di kota nih, yang mulai rada sugih titik kementus ning perumahan, orang kenal tonggo, dipageri, malah kemalingan. Karena apa? Tetangganya cuek. Ini yang punya anak berumah tangga baru pesenin pindah rumah, itu bikin rumah itu 3 tahap. Misalnya mondasi, mau mondasi yo selamatan dhisik. Nah, ngundang ini mau mondasi. Kemudian dirikan rumah selamatan, sampai pindah rumah pun selamatan. Akhirnya rumah itu menjadi baiti jannati, karena di situ menjadi rumah surgaku, karena penuh dengan barokah tolak balak, ada sodakohnya tadi. Karena yakin tadi, ketika orang sudah mantep mangan melu Gusti Allah, dia akan mudah dalam menghadapi kehidupan ini, lebih enak, enggak eman. Ya Allah, pasti Engkau ganti. Tapi kalau rumah itu pagernya tembok kuat, tapi tidak awor tonggo, enggak sodako, orang datang mau nyolong odek-odek pintu pagar itu loh, malah ditanya, Mas nyapo maling? Yo, ning omah nek linggis tak silihi. Oh, habis harta sampai. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, yakin. Ini hadis baru satu nih tadi tentang takwa. Tapi kalau orang sudah yakin, tanamkan ke anak-anak kita. Nah, kamu penerus sujud bapak. Nah, teruskan sujud ibumu. Saat ini ibumu masih maulidan, masih sholawatan. Anakku, kamu nanti lanjutkan kegiatan bapak untuk mendekat ke Sayyidul Wujud, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang meresahkan Nabi Ibrahim itu gini, mata kuluna min ba'di. Ini kalau kita, Nabi Ibrahim, mata buduna min ba'di. Kalau bapakmu
bapakmu tidak ada nak, bapakmu sini sudah mati nak, kamu nyembah apa? Tapi kalau orang sekarang kan mata kuluna min ba'di. Kalau bapakmu tidak ada, apa yang kau makan? Anak sudah diajarkan khawatir. Makan apa? Kerja apa? Kita balik pada diri kita. 40 tahun yang lalu ketika kita merantau, kita berada di tempat ini. Kita tidak pesan, tapi Allah kita tempatkan di sini. Berteman, ada masjid, ada kiainya, ada Pak Lurahnya yang sayang pada rakyatnya. Ini merupakan karunia Allah yang luar biasa melalui barokah Sayyiduna Sayyidul Wujud Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, di dalam hadis disebutkan wa bi'isayati hasanatan tuha, dan ikuti perbuatan maksiat dengan perbuatan buruk. Kebalikan, ngantuk. Ibu masih hidup? Nah, wa bi'isayati hasanatan tuha, ikuti perbuatan maksiat dengan perbuatan baik, tampuha, akan menghapusnya. Semua orang pun pernah dosa, semua orang punya salah, semua orang punya hidup yang kelam dan tidak enak. Tapi ketika dia ikuti dengan perbuatan yang hasanah, tampuha, akan menghapusnya. Contohnya ada kopi. Nah, kopi ini dibuka tutupnya, ini isinya hitam. Perbuatan baik ini adalah air putih. Kopi hitam kalau dituangi air putih terus menerus, hitamnya keluar berganti air putih apa tidak? Berganti apa tidak? Kalau ini diteruskan dituang terus sampai habis, otomatis hitamnya keluar. Jadi ketika orang hidup ini pernah salah, jangan diponis salah terus, dibantu. Pak, yang belum sholat ayo sholat, belum 5 ya maghrib tok wae, gak apa-apa wis. Maghrib abot Pak, ya wis Jumatan tok. Nek iso malah dihapusi Pak. Nanti di Jumatan itu kita oleh mangan. Sehingga belum Jumatan hapusi. Ngomongin Mbah, nanti di masjid, nah Pak Taslim nggak tahu perintah Pak Yai gitu kan. Neng masjid engko Jumatan oleh mangan. Paham? Nah, berjumatan lihat itu makan ini. Kan oleh mangan. Panganannya gak enak, tapi boleh makan habis Jumatan itu. Kadang perlu di dalam hidup ini bagaimana berdakwah itu bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Orang yang pernah salah, orang yang pernah buruk, makanya ibu-ibu ojo bojo iki diungkit-ungkit terus. 30 yang tahun yang lalu lo eling ngomong itu bisa memaafkan, nggak bisa melupakan. Salah bojo itu jatuh non dhisik, gawe anak loro ae, ditambah anak murah panggah ngono ae. Perbuatan yang nggak baik itu ikuti dengan perbuatan baik terus, insya Allah akan menghapusnya, akan berakhir husnul khotimah. Dan itu dawuh Kanjeng Nabi, wa bi'isayati hasanatan tuha, ikuti perbuatan maksiat dengan perbuatan baik, insya Allah akan menghapusnya. Tidak semua orang. Nah, jadi gini ya, orang yang baik pasti ada salahnya, dan orang yang salah, sejelek-jelek orang pasti ada baiknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, yang ketiga di dalam hadis itu wa khuluqin nasi bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kepada manusia. Ini redaksinya tidak muslim ya. Wa khuluqin nasi, berakhlak kepada manusia, mau Islam, mau Hindu, mau Buddha, mau Kristen, bi khuluqin hasan, dengan baik. Pak, tetangga saya itu Hindu, Pak, tetangga saya itu Kristen, kirain gede-gede. Apakah perlu dibaiki? Baiki. Antari makanan, tolong
Kenapa? Siapa tahu itu menjadi wasilah kita. Mungkin orang tuanya tidak tetap beragama Kristen atau agama lain, tapi siapa tahu anaknya melihat panjenengan baik riwayat, oh ibu itu loh baik, saya sekolah dibantu, dulu pernah disamui 2000. Akhirnya dia apa? Saya kan nggak boleh pindah agama, bapakku sudah nggak ada, saya mau pindah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wasilah saking panjenengan. Bi khuluqin hasan. Ada orang tabrakan malah sampai tanya dulu, kowe Islam apa Kristen? Wong wis nyonyor ditekoki. Ya wis ditolong wae. Enek wong arep tenggelam. Agamamu apa? Agamamu apa? Mati. Di situ yang dimaksudkan redaksi hadis adalah wa khuluqin nasi bi khuluqin hasan. Berbaik kepada siapapun, suku manapun. Karena orang yang nanam itu pasti panen. Nandur panen. Nandur api jadine api. Nandur elek entuk elek. Allahumma sholli ala Muhammad. Tanamkan ke anak-anak kita sejak sekarang. Dengan siapapun sopan. Orang pinter tapi kalau tidak sopan, tidak punya adab, makan tangan kanan. Kalau bersama makan dengan orang lain, jangan mendahului orang tua. Di rumah dilatih. Anak itu harus dilatih. Jangan sampai anak sampean kayak juragan di rumah. Latih nyapu rumah. Latih untuk menyuci baju walau dia masih SD. Karena bahayanya kalau orang tua kaya anak jadi raja, tapi kalau anak yang kaya orang tua jadi pembantu. Karena apa? Tidak ada akhlak beragama di dalam itu. Sekali lagi, pesan terakhir adalah pondok nih anak kita. Dari 3-5 anak ataupun anak sudah gede semua cucu, satu keluarga harus pinter agama. Harus ngerti, harus ada. Karena kalau tidak ada, ujung-ujungnya saat ini musim rebutan warisan, anak nggak mandiri. Makanya Bapak Ibu jangan ninggalkan warisan. Anak yang sekolahkan sampai S3 sampai dia mondok selama-lamanya. Dan dibagi ketika panjenengan masih hidup. Nah, ini tasbih dari Bapak. Dan bagi kepada anak itu sama. Kalau warisan nggak sama, tinggal warisan sedikit rebutan, itu udah di mana-mana. Nafsu lahiriah, nafsu ini sudah luar biasa manusia. Makanya langsung dikasih aja, mumpung masih hidup, anak pendidikannya maksimalkan, akhlaknya maksimalkan. Ketika habis untuk membiayai anak sekolah, kita nggak apa-apa. Daripada kita meninggalkan harta, itu hanya untuk rebutan. Setidaknya harta itu harus dibawa mati. Contoh panjenengan nyumbang maulid, nyumbang tenda, nyumbang makanan, ini adalah yang kita bawa mati. Panjenengan masjid ini misalnya untuk nanti Isra Mi'raj saya datang lagi Pak ya. Ya kalau diundang. Ini sudah ada kenopi gede, nggak pakai tenda lagi. Ini sudah menjadi jariah. Ini kesempatan nih. Kalau orang luar yang nyumbang masjid ini baik, itu pahalanya orang luar. Orang Talio kesempatannya hilang kalau masjid itu sudah disumbang orang luar. Allahumma sholli ala Muhammad. Harta dibawa mati, itulah yang kita tasarrufkan di jalan Allah melalui masjid, melalui pembangunan. TPA masih bangun Pak ya? Tadi kardus itu buat TPA atau buat siapa? Jangan buat saya ya. Nah, ini panitianya wis oke tenang aja. Nah, ya. Buat apa? Nah, dari desa itu maklurannya luar biasa. Dana desa TPA beserta gaji ustadznya 1 bulan 1 juta. Jangan setahun Pak. Nanti ustadz TPA-nya setahun 1 juta. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di dalam kehidupan kita diberi kesempatan. Nikmat yang paling utama adalah kesempatan menjadi ibu, kesempatan menjadi suami, kesempatan menjadi pejabat, kesempatan menjadi orang soleh, kesempatan menjadi sehat, kesempatan menjadi seorang ayah, dan kesempatan kita masih sempat menjadi seorang anak. Panjenengan yang masih punya ibu,
itu adalah karomah. Yang masih punya bapak, punya ibu, tolong muliakan. Itu adalah kekuatan kita. Berapa banyak? Nah ini kalau saya sama Mbak Ahmad ini kita sama-sama gak punya bapak ibu ya. Nah panjenengan yang punya bapak ibu ya Allah muliakan. Hidup kita akan lebih mulia, akan lebih, soal harta itu gampang. Harta itu pokoknya kerjane paten, tidak molimo. Nah ini ingat terakhir, ingat molimo saya, beneling. Pokoknya kalau Taliung ini warganya bebas dari molimo, insya Allah semua ketika nanti di tahun depan atau selanjutnya bisa ke Mekah mudah. Rumahnya minimal berparkir Avanza itu paling jelek, asal jauh dari molimo. Satu, yang pertama adalah maling. Ngerti maling? Maling apa? Tes maling. Ibu, maling apa? Amalane wong ora eling. Jadi maling. Nomor 2, molimo ini pesan Sunan Ampel Surabaya. Kalau panjenengan ziarah ke Wali Songo, belum ke Mekah Madinah, latih dulu ke Wali Songo. Sunan Ampel berpesan, 1, tidak boleh maling. Yang kedua, madon. Ini bapak-bapak nih. Madon kuwi zina, Pak. Saya ditanya, Pak, zina itu kalau sedikit kayak apa? Kayak apa? Aku ya bingung, maksudnya sedikit piye? Masuk separuh, Pak. Dosa. Zina, madon, ini dosa besar, tidak boleh. Kalau pengen rabi maneh halal, tapi ibu-ibu ini membenci barang halal, Pak. Bu, bapaknya rabi maneh halal oleh enggak? Itu halal, tapi kalau bapaknya jajan di Palangka oleh? Ayo nang Akasia Kelampangan sing lewat. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Enggak Pak. Satu sorong lah. Ayo madon. Yang ketiga, maling, madon, mendem. Kalau Talio ini bebas mendem. Itu Palangka. Di sini nggak ada. Karena saya tadi ngobrol sama Pak Yai, Pak di sini pemudanya bekerja, banyak bekerja. Jadi luar biasa. Anugerah sawit yang ada di sini mulai ini adalah nikmati Gusti Allah. Panjenengan ekonomi naik, semua ada kegiatan dan ini siap menabung untuk ziarah Mekah dan Madinah. Amin. Yang setelah maling apa tadi? Madon, mendem, apa lagi? Madat itu narkoba. Kalau Talio ini sudah bebas dari narkoba, generasinya sehat, cerdas, terengginas, waras. Dan Mbak Ahmad nyebutnya dulu saya dibilang geragas. Cerdas, terengginas, orang geragas. Oh itu luar biasa. Nah, kalau sudah menepati ini jauh dari ini, selamat. Yang terakhir apa? Nah, saya ulang nih biar ingat ibu-ibu yang nuturi anak putune biar ingat. Yang pertama tadi maling, madon, mendem minuman keras, madat. Satu lagi apa ini? Main itu mungkin di sini tidak ada lagi dadu gurak, geluduk, dolapek, jeduk. Itu judi. Tapi sekarang lebih modern. Hati-hati Bu, anak panjenengan yang sudah main game online, itu jatuhnya adalah judi online. Kalau sudah judi online itu namanya langkahnya ke pinjaman online. Kalau sudah pinjam online, banyak utang, dia menjadi maling. Nah urutannya jelas. Ini hati-hati. Zamannya sudah beda. Makanya panjenengan yang punya anak yang masih sekolah, perhatikan untuk main HP-nya. Nah, Pak judi sekarang nggak kelihatan. Iya pakai HP 10.000, 20.000, tuing kotak-kotak itu, toeng, itu 5.000, 10.000, itu judi, dosa besar. Allahumma sholli ala Muhammad.
Nah, 5 ini kalau selamat di kampung ini terhapus tidak ada, insya Allah kampung ini menjadi barokah dunia akhirat. Kampung yang makmur, kampung yang minimal punya rumah dan sumur, yang semuanya akan menjadikan kita hidup untuk mendidik putra putri kita soleh dan solehah fi dini wa dunia hatal akhirah. Sekian yang saya sampaikan, semoga kita selalu semangat. Kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah pada kita merupakan yang terbaik saat ini. Berdoa, ya Allah, apapun yang panjenengan minta sugih, minta anak sukses, minta suami soleh, minta istri yang solehah, akhiri semua doa, ya Allah, berikan yang terbaik dan saya bisa menjalaninya. Jadi pejabat pun doa, ya Allah, semoga terbaik dan berakhir husnul khotimah. Sekian yang sampaikan, semoga manfaat, dan tentunya di dalam hidup kita berharap Allah memberikan kekuatan zahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baru saja mendengarkan tausiah yang penuh makna dari Al-Muharram Al-Ustadz Bapak Kiai Haji Mahmud Al-Khosim. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi penambah iman, penyejuk hati, serta motivasi bagi kita untuk semakin meneladani akhlak mulia junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih sebesar-besarnya kami haturkan kepada beliau atas ilmu dan nasihat yang telah diberikan. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda.